Ia menolak melanjutkan program agraria yang telah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, Sarimin Reksodihardjo, dengan menyatakan bahwa urusan agraria ditangani oleh pemerintah pusat. Pada masa jabatannya, ia mulai mencetak uang daerah untuk Provinsi Sumatera Utara, yaitu uang Republik Indonesia Sumatera Utara. Ia seorang pendeta dan birokrat Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara ke-13 yang menjabat dari tahun 1998 hingga meninggal dunia pada 5 September 2005 saat sedang bertugas dalam periode. Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut Keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 15 April 1948 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Hari ini kita akan membahas sejarah para kepala daerah dari Sumatera Utara, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi di Sumatera Utara, peristiwa dan program yang terjadi pada masanya, serta siapakah calon gubernur Sumatera Utara untuk pilkada pada November nanti. Yuk, simak terus videonya. Dr. Ferdian L. Tobing menjabat sebagai Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur pada Agustus 1948 hingga Desember 1949. Diketahui jika F.L. Tobing ini merupakan lulusan sekolah Dr. Stovia pada tahun 1924 dan bekerja di CBZRSCM, Jakarta. Pada tahun 1943 dia diangkat menjadi Syu Sangi KAI, DPD, Tapanuli dan juga sebagai Chuo Sangiin, DPP. Dia dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namanya kini diabadikan untuk Rumah Sakit Umum di Sibolga dan Bandar Udara di Pinang Sori. Sarimin Reksodihardjo. Sarimin Reksodihardjo adalah seorang birokrat dan politisi beretnis Jawa. Ia menjabat dari 14 Agustus 1950 hingga 25 Januari 1951. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia ditunjuk sebagai Bupati Brebes, Kepala Bagian Agraria di Kementerian Dalam Negeri, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Nusa Tenggara. Setelah pensiun dari politik, dia memulai karir bisnisnya dan menjadi Direktur Utama Pabrik Semen Gresik. Sebagai bagian dari pekerjaannya di Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 14 Juli 1950 dan 1 Agustus 1950, Sarimin ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur, PPKNST, dan Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, P4SU. Tugas utama dari PPKNST adalah membubarkan Parlemen dan Departemen Negara Sumatera Timur serta menyerahkan kekuasaan secara damai dari negara Sumatera Timur ke Republik Indonesia, sedangkan tugas utama P4SU ialah membentuk Provinsi Sumatera Utara. Abdul Hakim Harahap.
Ia menjabat dari 25 Januari 1951 hingga 23 Oktober 1953. Ia adalah gubernur definitif pertama di Sumatera Utara, setelah pencabutan jabatan dan pengangkatan Sarimin Reksodihardjo sebagai penjabat gubernur. Ia menolak melanjutkan program agraria yang telah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, Sarimin Reksodihardjo, dengan menyatakan bahwa urusan agraria ditangani oleh pemerintah pusat. Dia juga menghadapi masalah tentang angkatan kerja dan veteran, keduanya mengeluh bahwa mereka tidak dirawat oleh pemerintah. Untuk memperbaiki kondisi Sumatera Utara pasca perang, pemerintah mulai membangun institusi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Pada tahun 1951, Abdul Hakim memulai pembangunan Stadion Teladan, yang akhirnya selesai pada tahun 1953. Ia juga mendirikan beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi Islam Indonesia. Sultan Muhammad Amin Nasution. Sultan Muhammad Amin Nasution adalah seorang pengacara dan politikus keturunan Batak Mandailing. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia dengan cepat membentuk provinsi dan mengangkat gubernur untuk provinsi. SM Amin lantas ditunjuk oleh Gubernur Sumatera, Teku Muhammad Hasan, untuk menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara. Ia dilantik pada 14 April 1947. Pada 17 Januari 1948, ia diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, tanggal 15 April 1948, Provinsi Sumatera dihapuskan, dan Karesidenan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan menjadi provinsi. Nasution dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 1948. Pelantikannya dimulai pukul 20 dan dihadiri oleh Daud Beureoeh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Karo. Pada masa jabatannya, ia mulai mencetak uang daerah untuk Provinsi Sumatera Utara, yaitu Uang Republik Indonesia Sumatera Utara, URIPSU, Uang Republik Indonesia untuk Sumatera Utara. Kebijakan ini diterapkan untuk memperbaiki ekonomi yang dilanda perang, dan uang tersebut secara resmi dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1949 dengan tanda tangan Nasution di atasnya. St. Komala Pontas menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 1956 hingga 1 April 1960. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan program semasa jabatannya. Raja Junjungan Lubis. Raja Junjungan Lubis adalah seorang tokoh masyarakat dan politikus Mandailing Sumatera Indonesia yang pernah berjasa menjadi Bupati Batanggadis, Bupati Tapanuli Tengah, Wali Kota Sibolga, Gubernur Sumatera Utara, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selama masa jabatannya, kelompok separatis Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, secara resmi menyerah di Sumatera Utara. Upacara penyerahan prajurit PRRI digelar di Padang Lawas. Upacara dipimpin oleh Kolonel Abdul Manaf Lubis dari TNI Angkatan Darat dan Kapten Hasibuan dari PRRI. Upacara tersebut dihadiri oleh Lubis dan Karnadi, Kepala Kepolisian Sumatera Utara. Eni Karim. Eni Karim adalah seorang pejuang, politisi dan Menteri Indonesia. Dia pernah menjabat Menteri Pertanian dalam Kabinet Ali Sastroami Jojo II dan sempat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1963. Ia menjabat sejak 1 April 1960 hingga 5 April 1963. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Ulung Sitepu. Ulung Sitepu merupakan seorang tokoh militer, pejuang, dan Gubernur Sumatera Utara ke-8 yang menjabat sejak 15 Juli 1963 hingga 16 November 1965. Dia tidak dapat mengakhiri periode jabatannya karena ditangkap dan dituduh mendukung gerakan G30 SPKI, walaupun hingga saat ini tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Dia dijatuhi hukuman mati, tetapi hukuman itu kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Selama menjabat sebagai gubernur,
Sitepu mendukung penuh penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara berkembang yang diselenggarakan di Jakarta. Dia mulai mengumpulkan dana di Sumatera Utara dan berhasil mengumpulkan 50 juta rupiah untuk permainan tersebut. Selain bantuan finansial, ia juga menyumbangkan 2.400 botol minuman Markisa dan puluhan ulos untuk permainan tersebut. Pandita Rose Telaumbanua, disingkat sebagai PR Telaumbanua. PR Telaumbanua menjadi Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 16 November 1965 hingga 31 Maret 1967. Ia seorang pendeta dan birokrat Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai kepala daerah di Nias, Medan, Sumatera Timur, dan Sumatera Utara. Rose Telaumbanua, yang merupakan anak seorang penatua gereja BNKP Nias, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar HIS di Sigompullon, Tarutung dan pendidikan menengah Mulo juga di daerah yang sama. Setelah itu, Rose Telaumbanua melanjutkan pendidikan sekolah guru Haika di Solo dan kemudian sekolah pendeta di Gunung Sitoli, Nias. Selain sebagai kepala daerah, ia juga pernah menjabat sebagai staf ahli menteri dalam negeri dan kemudian terpilih sebagai anggota DPR MPR RI mulai tahun 1971 hingga 1977 sebagai utusan dari Golkar Sumatera Utara. Marah Halim Harahap. Marah Halim Harahap adalah Gubernur Sumatera Utara pada periode 1967 hingga 1978. Selepas menjadi gubernur, ia aktif dalam bidang olahraga di tanah air dengan menjadi pengurus olahraga nasional. Namanya diabadikan menjadi salah satu piala bergilir dalam turnamen sepak bola nasional yakni Piala Marah Halim. Pada tahun 1973, Marah Halim membentuk badan khusus yaitu Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong yang disingkat Bakor Pragon. Badan yang diketuai oleh Kepala Direktorat Khusus Kantor Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan untuk menciptakan Sumatera Utara bebas pemuda atau lelaki gondrong. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edward Wellington Pahala Tambunan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edward Wellington Pahala Tambunan atau lebih dikenal dengan nama EWP Tambunan, sering disalahhijakan menjadi Edward Waldemar Pahala Tambunan, adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia yang menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 1978 hingga 1983. Sosok berpangkat terakhir Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini adalah tokoh Batak yang mempopulerkan Festival Danau Toba mendunia. Inilah pesta budaya terbesar di Sumatera Utara yang mengundang banyak wisatawan mancanegara. Selain itu, EWP Tambunan juga mempopulerkan salam khas dari Sumatera Utara seperti Horas, Mejuah-juah, Juah-juah, Ahoy, dan Yahowu. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kaharuddin Nasution. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kaharuddin Nasution adalah tokoh politik dan militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 1983 hingga 1988. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Riau dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Namanya diabadikan menjadi nama stadion di Pekanbaru, Riau. Beliau diberikan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI pada tahun 1981 oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Kaharuddin Nasution wafat pada tanggal 25 September 1990 dan dimakamkan di Taman Makam Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Letnan Jenderal TNI HOR Purnawirawan Haji Raja Inal Siregar. Menjabat sebagai KDH tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Juni 1988 hingga 15 Juni 1998. Ia adalah Gubernur Sumatera Utara ke-13. Ia memerintah dari tahun 1988 hingga 1998. Setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ia kemudian menjadi anggota DPD dari Sumatera Utara. Putra pasangan Karyo Siregar dan Rodiah Harahap ini lulus Akademi Militer pada tahun 1961. Raja Inal Siregar menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di beberapa tempat di Sumut dan Sumbar. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tengku Rizal Nurdin, SIP.
Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tengku Rizal Nurdin SIP adalah Gubernur Sumatera Utara ke-13 yang menjabat dari tahun 1998 hingga meninggal dunia pada 5 September 2005 saat sedang bertugas dalam periode keduanya pada tahun 2003 hingga 2008. Sebelum menjadi gubernur, dia pensiun saat menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan pada tahun 1997 dengan pangkat Mayor Jenderal. Nurdin terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 15 Juni 1998. Jabatan Gubernur Sumut untuk periode kedua disandangnya pada 24 Maret 2003 dan seharusnya berakhir pada 15 Juni 2008. Dr. Randus Rudolf Matsuoka Pardede. Dr. Randus Rudolf Matsuko Pardede menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Maret 2006 hingga 16 Juni 2008. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. Saat ini Rudolf menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 2006, ia dikukuhkan sebagai gubernur. Sejak 18 Juli 2003, ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus pemalsuan ijazah yang digunakannya saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Rudolf ditetapkan sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara sesuai Kepres RI nomor 27 tahun 2006, tanggal 8 Februari 2006 tentang pemberhentian Gubernur Sumatera Utara dan pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dato Seri Haji Syamsul Arifin S.E. Dato Seri Haji Syamsul Arifin S.E. adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara sejak 16 Juni 2008 hingga diberhentikan akibat terjerat kasus korupsi pada 21 Maret 2011. Syamsul adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung, seiring dengan perubahan demokratisasi di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999 sampai dengan 2004 dan terpilih kembali pada periode 2004 hingga 2009. Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Sumatera Utara dan Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia atau MABMI. Ia terpilih sebagai Ketua Umum MABMI secara berturut-turut sejak 2005 hingga sekarang. Insinyur Haji Gatot Pujo Nugroho, MSI. Insinyur Haji Gatot Pujo Nugroho, MSI, lahir 11 Juni 1962, adalah mantan Gubernur Sumatera Utara antara 14 Maret 2013 dan 4 Agustus 2015. Sebelumnya, Gatot merupakan pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara sejak 2011 hingga 2013 menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi. Dalam Pilkada Sumut 2013, ia maju dan menggandeng Bupati Serdang Bedagai, HTRI Nuradi sebagai wakilnya. Sesuai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 5 yang membawa tagline ganteng ini memenangkan Pilkada 1 putaran di angka 32,05. Pada 27 Juli 2015, KPK menetapkan Gatot dan istri mudanya, Evi Susanti, sebagai tersangka kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan. Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi, MBA MSI menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara dimulai pada tanggal 25 Mei 2016 hingga 16 Juni 2018, adalah politisi Indonesia yang menjabat Gubernur Sumatera Utara antara 2015-2016 sebagai Gubernur definitif, dan 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara antara 2013 dan 2015. Tengku Eri dengan wakilnya, Sukirman, pernah menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai sejak 5 Agustus 2005 hingga 16 Juni 2013. Sebelumnya, Tengku Eri yang merupakan kader Partai Golkar Sumatera Utara, lebih banyak beraktivitas di dunia usaha. Sebagai pengusaha, ia pernah memangku berbagai jabatan, di antaranya Wakil Ketua Kadinda Medan, serta Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Sumut, dan lainnya. Tengku Eri yang berdarah Melayu Minang tersebut merupakan adik kandung dari mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang wafat pada 5 September 2005,
dalam kecelakaan Mandala Airlines penerbangan 91 yang jatuh di dekat Bandar Udara Polonia, Medan. Pada tahun 2024 ini, Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak pada tanggal 27 November. Sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada serentak ini, Sumatera Utara juga memiliki nama-nama unggulan yang akan mengikuti kontestasi pesta rakyat di daerah Sumatera Utara. Berikut adalah daftar nama-nama yang berpotensi maju di pilkada Sumatera Utara yang kami rangkum dari berbagai sumber, di antaranya Bobi Nasution. Wali Kota Medan Bobi Nasution diusung Partai Keadilan Sejahtera, PKS, sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Sumut 2024. Meskipun surat keputusan resmi belum dikeluarkan, PKS menyatakan kepercayaannya penuh kepada Bobi Nasution. Edi Rahmayadi. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPD PDIP, Sumatera Utara untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2024. Formulir Pilgub Sumut 2024 ini telah diambil Edi melalui perwakilan. Edi Rahmayadi diwakilkan tim mengambil formulir pendaftaran kemarin, Sabtu 20 April 2024, di kantor PDIP Sumatera Utara, tutur Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya, pada 21 April 2024. Nixon Nababan. Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan juga sudah mengambil formulir pendaftaran pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Nixon Nababan adalah Bupati Tapanuli Utara sejak 2014 hingga saat ini. Bupati Tapanuli Utara selama 2 periode itu mengaku siap menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara dan mengembangkan potensi wilayah tersebut. Musa Rajeksyah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya sudah memberikan surat tugas kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut tahun 2024. Surat penugasan pun sudah diberikan, kata Airlangga saat memberi sambutan pada acara peluncuran dan bedah buku Jalan Tengah Golongan Karya di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.